apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kampung narkoba yang berada di lorong Keramat seberang Ulu 1 Palembang digerebek polisi. Pertamina bersama Dinas Perdagangan Sumsel sidak tempat usaha Binatu atau jasa laundry yang menggunakan gas LPG bersubsidi 3 kg. Sebuah tongkang bermuatan batu bara tersangkut di bawah jembatan Ampera. Kita ke informasi pertama, kampung narkoba yang berada di lorong Keramat seberang Ulu 1 Palembang digerebek petugas gabungan Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang. 7 orang pria diamankan petugas, berikut barang bukti narkoba. Masuk dari ganggang sempit, polisi bergerak ke daerah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan lorong Keramat seberang Ulu 1 Palembang. Menemukan rumah yang menjadi target, polisi langsung masuk. Di dalam rumah, polisi melakukan penggeledahan dan memeriksa sejumlah orang. Penggerebekan ini pun menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Dalam operasi penggerebekan ini, polisi menahan 7 orang. Selain itu, barang bukti yang disita berupa 1,85 gram sabu-sabu, puluhan pil ekstasi, timbangan digital, serta sejumlah alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba. Sejumlah orang juga kabur dari razia ini dengan menceburkan diri ke Sungai Musi. Mengadakan razia di lorong Keramat, di mana yang sudah menjadi target kita banyaknya peredaran narkoba di lorong Keramat, dan ini juga perintah dari Bapak Presiden, 100 hari kinerja Bapak Presiden. Ada 7 tersangka yang diamankan, ada juga pelaku-pelaku yang lain yang kabur ke sungai, ke sungai. Terus barang bukti yang diamankan ada sabu-sabu, ada inek, dan ada alat hisap bom. Polisi kini mengusut jaringan narkoba yang menjadi pemasok barang haram ke pemukiman warga di lorong Keramat. Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Dedy Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Aksi pencurian ponsel milik seorang karyawan pengepul barang bekas di Kota Palembang terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku beraksi saat korban bersama rekannya tengah terlelap tidur. Dengan mengendap-endap, pelaku pencurian ini masuk ke dalam kamar dan mencuri telepon genggam di sebuah tempat pengepul barang bekas di kawasan Jalan Kapten Abdullah, Pelaju, Palembang pada Sabtu dini hari lalu. Aksi yang terekam kamera pengawas ini terlihat pelaku menggunakan masker mengambil satu telepon genggam milik korban yang tergeletak di lantai. Korban yang tengah terlelap tidur tidak menyadari kalau ponsel miliknya diambil pencuri. Korban tersadar ponselnya telah hilang dicuri saat terbangun di pagi hari. Korban pun lalu memeriksa rekaman CCTV. Meski demikian, korban tidak mengenal pelaku pencurian. Diduga pelaku masuk dengan memanfaatkan pintu ruang tempat mereka tidur yang tidak terkunci. Masuk dia nih, apa masuk ada yang pertama, dikiranya dompet, nggak tahunya bukan. Ada HP aku yang paling dekat dari dia. HP apa itu? HP Vivo. Kalau dari rekaman CCTV itu uang berapa tuh ngambilnya itu? Dewek dia nggak? Dewean. Ciri-cirinya cak mana ciri-cirinya? Ciri-cirinya wong yang gemuk kak, pakai boxer sama sweater. Yang sini bukan orang kita kenal kira-kira ini. Dari Ciren nggak? Dari Ciren ya. Berbekal rekaman CCTV ini, korban akan membuat laporan ke Mapolrestabes Palembang. Atas kejadian tersebut, korban ditaksir menderita kerugian sebesar 3 juta rupiah. Dedy Irwansah melaporkan dari Palembang.
Pelaku pencurian sepeda motor yang sering beraksi di Kabupaten Pali ditembak polisi. Pelaku ditembak karena kabur saat hendak ditangkap. Pelaku yang sudah melakukan aksi pencurian di 3 lokasi berbeda. Kaki Revan, tersangka pencuri motor ini, ditembak karena kabur saat hendak ditangkap polisi. Revan dianggap meresahkan warga karena kerap mencuri di wilayah Pantadewa, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Dalam menjalankan aksi kejahatannya, tersangka mengincar sepeda motor yang terparkir di rumah warga. Dengan menggunakan kunci letter T, tersangka dapat menggasak sepeda motor dalam waktu kurang dari 1 menit. Berdasarkan catatan polisian, tersangka sedikitnya telah melakukan aksi pencurian sepeda motor di 3 lokasi berbeda. Unit Elang meluncur ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap tersangka Revan karena sudah meresahkan warga desa Kartadewa. Untuk LP-nya berapa banyak sudah, Pak? LP-nya untuk di Polsek kurang lebih 3 LP. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun hukuman penjara. Sementara untuk mengungkap semua kejahatan yang pernah dilakukannya, tersangka masih menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Talang Ubi. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kita beralih ke informasi lainnya. Pertamina bersama Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan sidak tempat usaha Binatu atau jasa laundry yang masih menggunakan gas LPG bersubsidi 3 kg. Ini merupakan antisipasi kelangkaan serta penggunaan pada industri yang tidak tepat. Mengantisipasi adanya kelangkaan dan penggunaan gas 3 kg yang tidak tepat, petugas Pertamina bersama Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melakukan sidak ke sejumlah tempat usaha Binatu atau jasa laundry di Kota Pagar Alam. Hasilnya didapat sejumlah tempat usaha laundry masih menggunakan tabung gas 3 kg dalam usahanya. Meski begitu, petugas tidak menyita ataupun memberikan sanksi. Namun, petugas hanya mendata dan mensosialisasikan larangan tersebut. Dalam sosialisasi ini, petugas menjelaskan kepada pelaku usaha agar dapat beralih ke tabung gas Bright Pink atau tabung gas non-subsidi. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Migas, bagi usaha jasa laundry dilarang menggunakan LPG tabung 3 kg. Tidak hanya usaha laundry saja yang dilarang, diantaranya usaha restoran, usaha peternakan, jasa las, usaha batik, usaha pertanian, dan usaha tani tembakau. Saat ini kami baru melakukan sosialisasi, Pak, terkait dengan penggunaan LPG 3 kg, khususnya Binatu. Berdasarkan surat edaran, itu tidak diperbolehkan lagi menggunakan LPG 3 kg. Karena LPG 3 kg jelas peruntukannya untuk masyarakat miskin, Pak, bukan untuk usaha seperti usaha laundry. Semua pihak diharapkan dapat berperan untuk melakukan pengawasan dalam menggunakan gas LPG bersubsidi, supaya tepat sasaran kepada masyarakat yang miskin. Ardian Saputra melaporkan dari Pagar Alam.